Oke, ini yang 6 membahas tentang IP address dan default root. IP address tadi ini yang di layer 3 ya, alamat logikal itu IP address. Default root itu adalah kalau routingnya nggak ditentukan, berarti dia akan routing ke default root. Konsep dasar suatu jaringan. Konsep dasar suatu jaringan itu seperti ini, mulai dari yang kecil, dari yang di warnet, di office, ataupun sampai yang besar, di networking besar, di provider. Kita ke Indosat juga harus seperti ini, harus satu network bisa connect, kalau nggak itu yang routing. Routingnya itu harus satu network, gitu, baru bisa nemu. Jadi kalau dia satu network, misalnya ini 0.4 ke 0.26, tidak ada yang namanya routing di situ. Itu directly connected, DAC kalau di router misalnya, directly connected. Jadi ini router tuh, IP-nya 192.168.0.254, oke, dengan subnet 124, 255, 255, 255, 0. Jadi sebuah laptop dengan IP 192.168.0.4 dengan subnet 255, 255, 255, 0. Saya tahu subnetnya dengan prefix. Oke. Ingin men-sharing data ke komputer yang lain dengan IP 192.0.26 124 juga. Prefixnya itu langsung, meskipun ini kita matiin, dia tetap akan bisa sharing data. Nggak ada pengaruh ke sini. Dengan kata lain, ini nggak tahu ini sedang sharing. Oke. Karena dia langsung dapat konsepnya. Konsep penting ya untuk maju ke apa selanjutnya. Sama juga 0.41 menuju ke 0.246, meskipun 41 ke 246 jauh, tetap akan langsung seperti ini. Tidak akan melalui si 254. Oke. Jadi kalau customer komplain, dia nggak bisa print dari komputer temannya gitu, dia nggak bisa sharing printer, itu nggak ada pengaruh ke router. Kecuali dia pakai hotspot. Kalau dia nggak pakai hotspot, nggak akan ada pengaruh ke router. Oke. Apa sih itu IP address? IP address adalah bagian dari protokol TCP/IP di layer 3 yang berfungsi sebagai sistem pengalamatan logis. Baik lagi tadi, layer 3 tadi. Kalau alamat TCP address. Kalau jalan di protokol TCP, dia harus memiliki IP. Oke, itu konsepnya. Kalau jalan di protokol UDP, dia tidak harus memiliki IP. ICMP juga tidak harus memiliki IP. Yang harus memiliki IP itu TCP. Karena IP itu berada di TCP/IP protokolnya. Makanya router Nicotti bisa di remote tanpa IP karena dia bekerja di layer 2 via MAC atau ping, itu bisa MAC ping, bisa MAC address ping. Oke, jadi IP address digunakan dalam penomoran jaringan di internet private dan juga di internet public. Jadi terhubung kemana-mana itu via IP karena kan koneksinya harus reliable. Nggak lucu kalau kita download data hubung terus. Makanya supaya reliable gimana? Ya harus ada IP-nya, harus jalan di protokol TCP. Oke, itu logikanya kenapa harus ada IP. Nah, untuk menerjemahkan IP ke dalam MAC address tadi dibutuhkan yang namanya Address Resolution Protocol (ARP). Jadi ARP table itu fungsinya hampir sama dengan DNS server, cuma datanya itu adalah alamat fisik dan alamat logik. Untuk mengirimkan data, dia kan layer 2-nya dia ada di MAC, tapi dia ketahui IP. Jadi dibutuhkan yang namanya ARP untuk menerjemahkan dari IP itu ke MAC, ataupun sebaliknya dari MAC ke IP. Nah, IP public itu dikasih dari mana? Lokasi IP public diatur oleh IANA, Internet Assigned Number Authority. Jadi seluruh dunia diatur oleh IANA. IANA turun baru EPNIC, APNIC turun ke bawah, ada IDNIC Indonesia. Turun baru ISP, provider kayak kita. Jadi ini IANA, turun ini ada LAC, NIC, itu bagian Amerika Latin. Ya, terus ada NIC untuk Meksiko, NIC untuk Brazil, dan negara. ARIN, warna biru, itu mengurus IP di alokasi IP di Amerika Utara, Amerika Latin, Amerika, Kanada, sama Greenland. RIPANCC itu di Eurasia. AFRINIC itu Afrika full. APNIC Asia Pasifik. Jadi ini Asia, sebagian Asia dan Australia. Asia dibagi dua bagian. Di bawah EPNIC, APG sekarang jadi IDNIC Indonesia, CNNIC, JPNIC, Taiwan, Korea. Itu bagiannya IP public. Oke, tadi sampai sini alokasi IP diatur oleh IANA, itu seluruh dunia ya, Bro. Perkembangan IP address. Nah, IP address itu sekarang masih pakai yang 4, tapi kemudian bakal pakai IP versi 6. Kita coba lihat di mana sih bedanya IP 4 dan IP 6. IP 4 terdiri dari 32 bit bilangan biner yang terbagi menjadi 8 bagian.
Setiap bagiannya terdiri dari 8 bit. Dengan biner, ada yang nggak tahu? Biner itu bilangan basis 2. Jadi kalau desimal itu bilangan basis 10. Ada 10 type karakter di dalam desimal. Kalau di biner ada 2, cuma kalau nggak 1 ya 0 gitu. Nggak 1 ya 0. Itu namanya juga biner. Jadi nggak pernah ada angka 2 di sini. Di biner itu nggak ada. Cuma 0 atau 1. Nah, yang mengerti tadi dengan biner bisa bantu aku terjemahkan nggak ini desimalnya berapa? Ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 bit. Berarti satu kelompok ini ada 8. Oke. Kita kenapa IP? Nggak bisa lebih dari 255. Kenapa? Karena nilai maksimal. Apabila semua bernilai 1 akan mendapatkan angka 255. Jadi nggak akan bisa lebih dari 255 IP. Jadi kok berapa IP-mu? 316.21 udah pasti nggak benar gitu kan. IP nggak lebih dari 255. Jadi cara mencarinya itu seperti ini. Setiap yang bernilai 1 akan dikalikan dengan nilai pangkat dia tadi. Kalau yang sebelah kanan itu 2/0. 1 kali 2/0 berapa? 2/0 itu 1 bukan 0. Kalau 2/0 bukan 0. 2/1 2 sampai 2/7 itu nilai 128. Oke, itu konsep IP. Cuma kita nggak akan bahas IP. Oke, jadi itu adalah contohnya. Sebenarnya angka tadi 1908 atau 11023 itu sebenarnya bentuk aslinya seperti ini gitu. Karena kita susah untuk mengingatnya, makanya pakai desimal. IP4 dapat menampung 2/32 atau lebih dari 4,2 miliar IP. Itu pun bisa habis. Gitu. Udah habis, bisa habis. 2012 itu udah habis. Oke. Karena IP4 itu habis, makanya diciptakan IP6 yang panjangnya 128 bit. Berapa kali ya? 32, 6, 4 kali lebih besar dari IP4. Karena dia panjangnya 128 bit yang dapat menampung 2/128 lebih dari 3,4 kali 10/38 kombinasi IP. Karena IP4 habis makanya dibuat IP6. Jadi IP6 itu konsepnya sama, subnettingnya juga sama, konsepnya sama, tetap memiliki subnet. Cara penyampaiannya juga sama, tapi karena angkanya terlalu banyak makanya dia pakai hexa untuk standarnya, bukan pakai desimal. Sebuah IP itu ditentukan 192.64.0.1. Ada kalanya dituliskan 192.64.0.1/24. Dengan seperti ini, kita nggak tahu ini networknya berapa, broadcastnya berapa, nggak tahu. Net ID nggak tahu, broadcast ID-nya juga nggak tahu. Kita nggak tahu yang satunya dia berapa banyak. Dengan ini, kita tahu, ini juga kita nggak tahu subnet. Dengan ini, kita tahu net ID. Berapa net ID-nya? 192.64.0.0. Broadcastnya 124, terus saya hitung lagi 255. Dengan subnet mas berapa Bu? 55550. Nah, kenapa dia bisa tahu? Dengan 124 ini sudah cukup memberikan kita informasi. Artinya ada 24 bit bilangan 1 yang bernilai 1. Jadi cukup simpel dan untuk memberikan informasi yang lumayan banyak gitu. Dengan menggunakan prefix, ini namanya prefix. Di bawahnya ada tulisan itu. Karena 198.1 itu memiliki subnet 255.250 itu didapat dari /24 tadi. /24 menunjukkan bahwa 24 bit pertama bernilai 1 dan sisanya nilai soal ini 24 nya. 16, 24, 25, 25, 25, 0. Kalau /32 ya ini 255 lagi. Bukan sedikit, nggak ada IP dia sendiri untuk /32 standalone. Dia broadcast, dia net ID dan dia hostnya. Oke. Itu disebut dengan class list interdomain routing. Jadi kalau zaman dulu ada A, kelas D, kelas C. Kalau yang sekarang itu class list. Jadi nggak pakai kelas lagi, udah tamat. Oke, jadi ini tabelnya tadi. Dapatnya dari mana? Dari hitungan ini juga. Kalau nggak percaya coba tes. Pasti dapatnya ini juga. Next. IP itu ada IP public dan ada IP lokal. IP public itu adalah IP yang didapatkan dari ISP. ISP-nya dapat dari mana? Dapat dari IP ini atau ID ini. ID-nya dapat dari ini, IP-nya dapat dari IANA yang atas. Oke, IP juga ada yang namanya IP lokal, IP address yang tidak di routing di internet. Jadi kalau di routernya provider jumpa ini pasti di drop gitu. Jumpa IP lokal pasti di drop sama mereka, diputuskan supaya nggak routing router. Oke. Ini kan kalau nggak di drop berarti dia akan ikut default groupnya tadi, ikutlah yang tak kemana-mana gitu, ikut default groupnya kan. Jadi supaya nggak membebani network, setiap jumpa IP ini akan di drop. Itu di router upstream. Oke, jadi ini IP lokal yang tidak ada yang pakai di internet. Selain dari IP lokal, ada juga IP yang tidak boleh dipakai di internet. Ini ada beberapa IP.
Soft identification semua slash 0. Jadi kalau slash 8 kok, berarti net ID-nya berapa kok? berarti ya? Jadi 0.0.0.0 sampai 0.255. Jadi semua yang kepala 0 itu tidak akan digunting di internet, itu bisa dipakai di internet. Oke, localhost itu adalah IP device kita sendiri, IP device kita sendiri. 127 yang lain slash 8 itu nggak dipakai. Jadi kalau depannya 127, yang pasti dia bukan IP public. Di internet nggak akan ada digunting. Oke, multicast slash 4, 224 slash 4 juga bukan merupakan IP public. Jadi dari berapa itu range-nya 224 slash 4? Sekitar gabungan dari 42 slash 8. Berarti 224 titik sekian sampai 228 titik sekian itu nggak akan dipakai. Apapun itu belakangnya, kalau depannya 224 dan depannya 228 itu nggak akan dipakai di internet. Nah, IP locally dan DHCP error. Kalau kita minta DHCP, routernya belum bisa DHCP kan dapat IP ini, benar ya, Bu ya? Sering dapat itu ya, 169 sekian ya kan? 169.254 itu nggak dipakai di internet juga, itu untuk IP yang tidak dapat DHCP. Kita set DHCP, tapi DHCP nggak berfungsi, kita akan dapat IP ini, nggak percaya PES gitu. Lokal. Bukan lokal, IP UBED dia gitu, IP random. PESnet ini saya juga nggak tahu ini kumpulan PES siapa, mungkin si IEEE, satu di IEEE. 6 to Anycast ini dipergunakan untuk berkonversi dari IP 6 ke 4. Jadi ada beberapa web yang masih pakai IP 4, sementara hostnya itu udah pakai 6 gitu kan. Jadi dia akan resolve domainnya ke sini IP 4-nya, baru ditransfer ke IP 6. Ini yang menerjemahkan. Ini untuk kontes, ini untuk kapan dipakai, tapi nggak tahu kapan dipakainya. Sampai sekarang masih seperti ini. Ini ketentuan ini dikeluarkan di Januari 2010 di RFC 5735. RFC itu request for comment ya. Jadi kayak surat keputusan di dalam dunia internet. Oke, ada pertanyaan mengenai IP? Cukup jelas atau terlalu jelas? Nah, lanjut ke default. Default adalah jalur default untuk paket yang mempunyai alamat network tertentu, tapi tidak terdapat di routing table yang disinggahi. Jadi seperti ini. Di routing table ini kan cuma ada IP-nya ini. Hostnya kan semua ini 192.168.0 sekian. Sementara si ini minta ke IP ini, mungkin dia mau buka webnya ini gitu kan. Nah, traffic yang terjadi itu seperti ini. Dari sini requestnya ke gateway. Gateway yang akan meneruskan ke jalur default route. Dapat ilustrasinya. Karena ini bukan di network dia nggak akan nanya ke sebelah-sebelah. Dia akan langsung nanya ke gateway. Oke. Gateway lihat, ini ada nggak di network dia? Kalau ini ada di network dia bisa balikin lagi. Gitu. Tapi karena ini nggak ada di network dia akan lempar ke gateway-nya dia juga. Gitu. Gateway-nya si router itu juga. Jadi internet itu seperti itu, step by step. Ini punya gateway. Ini simbol router. Ini punya gateway lagi. Gitu. Sampai menuju ke hostnya yang dituju tadi 222.24. Jadi karena ini panjang, kita juga nggak bisa tahu sampai berapa banyak router yang dilewati, makanya disimbolkan dengan awan. Jadi internet itu disimbolkan dengan awan. Lewat routernya nggak tahu lagi entah kemana dan sekarang. Jadi yang namanya default route itu jalurnya ini jalur yang sudah ada loh, dengan gateway-nya yang dia tadi. Oke, ada pertanyaan?